Good morning to each and every one of you. How are you today? I'm good and pretty well. Nice to meet you. Okay, so good luck for you all. Sit down, please. Okay, so once again and once more, I would like to say thank you, and also I would like to say something to you that hopefully I could find you in a good condition and also in a good health for today. Okay, so hopefully everything will be alright for you. Okay, so after for one period of time in the earlier period of the subject matter, you have done so well, and so at this moment of time, in regards to our lessons today, I would like to invite you and I would like to you all to come and focus on this classroom. Okay, so you have to be focused and also pay attention. Okay, are you okay? Okay, so before we continue or we go on to our class today, sebelum kita melangsungkan seluruh kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak somebody, I would like to invite someone to lead us to prayer, untuk mengangkat kita dalam doa. Oke, silakan. Oh ya, oke, sip. So, everybody stand up please. Kita beri aplaus yang meriah untuk dia sudah mengantar kita dalam doa, dan selanjutnya sit down please. Ya. Sebelum kita melanjutkannya, saya ingin mengecek dulu attendance list. Oke, saya ingin mengecek attendance list dulu ya. Oke. Yeah. Okay. From the first name, Agustinus Primo Segu. Present teacher. Okay, so good. Angela Cristina Rudun. Okay, so Francisco Alfranche. Present teacher. Okay, so I want to ask the secretaries. Who is the secretary? Okay, the secretaries. How many are the students? Hadir semua. Everything is present. Everybody present. Oh, good. Okay, so every one of you present. Okay, so thank you so much. Clap your hands. Luar biasa hadir semua. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan memulai seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya yakin sekali bahwa kelas 9F punya kekuatan yang luar biasa. You have the power. The power yang ada di sini itu adalah ice breaking. Karena itu maka saya ingin mengajak kita semua dengan kekuatan yang ada. Ayo kita ice breaking dulu. Ayo silakan. Silakan ice breaking dulu. Mulai stand up please. Oke, siapa yang akan memimpin ice breaking kita? Oke, so yeah, Alex, you can do it. I am the best. Yes, you are the best. Yes, we are the best. Yes. Wow, luar biasa. I am the best, you are the best, and we are the best. The best is only for you. So the best for your parents, the best for your family, the best for yourself, and the best for your country. Jadi berikanlah yang terbaik kepada dunia, dan yang terbaik itu akan kembali pada Anda semua. Oke, karena itu give to the world the best you have, and the best will come back to you. Sit down please. Thank you teacher. Ya, baik. Sebelum kita memulai, saya ingin bertanya pada Anda, ya. Kira-kira apakah Anda mempunyai makanan favorit? Do you like food? What kind of food do you like?
Ayam goreng, really? Yes. Oh my God. So how about you? I like it just. Bakso. Okay, bakso. Jessica, do you like food? Yes. What kind of food do you like? Ayam. Mie ayam. Wow, nice. Clap your hands. Nice. Sophia, where is Sophia? Sophia, do you like food? Yes. Really? Indonesian food or European food? Indonesian food. So what kind of food do you like? Pork. Fried chicken. Okay, so good luck. And do you know how to make it? No. Okay, so just buy somewhere else here. Okay, so I would like to ask somebody there at the back. Okay, yeah. Agil, are you Agil, right? Yes. Okay, Agil, do you like food? Yes. What kind of food do you like? I like rujak. Rujak buah. Okay, do you know how to make it? No. Okay, so you just buy somewhere. Okay, and how about you? What kind of food do you like? I like bakso. Bakso. And how about you? I like Terong goreng. Wow, nice. And then you, yes. So, what kind of food do you like? Bakso too. Oke, mantap ya, sudah luar biasa, keren-keren. Berarti kamu pasti punya kesukaan masing-masing ya. Pasti semua kita yang ada di dalam, termasuk Pak juga, punya makanan favorit, punya makanan kesukaan. So, I like fried chicken so much. Dimanapun saya berada, pasti saya akan lebih suka ayam goreng. Oke, so ayam goreng is really my favorite food. Oke, jadi saya harap kamu punya makanan-makanan kesukaan. Baik, sebelum kita mempertajam pemahaman dan juga pengetahuan kita, saya ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah video. Ya, perhatikan video ini baik-baik dan mohon untuk ditulis apa yang kamu nonton, apa yang kamu saksikan dan juga apa yang kamu baca ya. Oke, silakan. Mari kita sama-sama kita menyaksikan video berikut ini ya. Just wait ya. Okay, so look at the slide. Perhatikan, lihat di layar, ya. Okay. Just try to look over this slide, okay? Ingredients or the materials: white rice, soy sauce, flavoring, onion and garlic, chili, oil and crackers. And now how to cook. First cut some red and onion. Try to look carefully, okay? Try to look carefully. Okay, remember, everything that provided in the slide, I hope that at your house, supposed to be, you have done it too, okay? Jadi apa yang kamu saksikan pasti hampir serupa atau semirip dengan apa yang Anda lakukan di rumah ya. Oke. Nah, ini sudah menuangkan minyak goreng, oke? Cooking oil. Turn on the stove and wait until the stove is on. Ya. Put the onions in the pan. Okay? Add chilies to the pan. Oke, tambahkan chili ya, lombok ya. Oke, lalu masukkan saus. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik.
break the egg and crush it. Oke, pecahkan telur ya, lalu masukkan ke dalam pan. Oke. Enter soy sauce, masukkan juga sausnya. Nah, ini sudah nasinya sudah dimasukkan terlebih dahulu, lalu saus. Lalu diaduk ya, stir, diaduk. Wait until cook, menunggu sampai matang, sampai masak. Oke, serve with the plate when, oke, sudah. Jadi nasi goreng tadi siap untuk disajikan. Oke, serve with the plate when the rice is ready to serve. Oke, di sini put the raw crackers. Oke, masukkan juga crackers kerupuk ya. Ya. Kerupuk, oke. So digoreng juga kerupuknya. Oke. Oke, perhatikan semua di sana ya. Perhatikan. Oke, itulah fried rice ready to be served. Oke, jadi nasi goreng siap untuk dihidangkan. Oke, so dari video yang ditayangkan, Pak Charlie ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda pikirkan tentang video yang ditayangkan atau yang ditampilkan kepada Anda? Anybody wanna answer? Apa yang Anda pikirkan? So what do you think about the videos? Apa yang Anda pikirkan? Ellen, yes. Nasi goreng. Ellen says nasi goreng. Clap your hands. Okay. Anybody else? Ernestine, what? How to make nasi goreng atau bagaimana membuat nasi goreng? Ada lagi di grup paling belakang? Oke, ambil. Cara membuat nasi goreng dengan telur dan sosis. Oke, cara membuat nasi goreng telur and sosis. Ada lagi? Ada lagi? Oke, luar biasa ya. Baik, jawaban-jawaban Anda benar semua. Kita beri tepuk tangan dulu. Dari jawaban Anda dan juga dari awal Pak sudah mulai memberikan pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemandu supaya Anda dibukakan pemahaman, Anda dibukakan pemikiran bahwa hari ini kita akan memulai pelajaran kita dan kita akan melangsungkan materi yang nanti akan kita pelajari bersama, yakni prosedur teks. Apakah Anda pernah mendengar prosedur? Ada yang pernah mendengar? Belum pernah? Oke, berarti hari ini kita akan membahas secara tuntas. Oke, kita akan membahas secara tuntas, setajam silet, katakanlah begitu. Jadi saya minta kepada kita semua untuk tetap fokus, pay your attention, listening well, supaya apa yang nanti disampaikan, informasi-informasi atau materi yang disampaikan dapat dan sungguh-sungguh bermakna untuk Anda. Oke? Siap? Baik, arahkan pandangan tetap ke slide. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yakni prosedur teks ya. Oke, kita lihat sebelum kita memulai materi pokok, kita menuju ke tujuan pembelajaran ya. Karena dengan tujuan pembelajaran kita akan mencapai, memperoleh apa yang kita
cita-citakan bersama atau itu menjadi tujuan atau menjadi goals, ya. Inilah yang akan kita pelajari bersama, yang di procedure text, ya. Oke. Terlebih khusus untuk di kelas 9, ya. Untuk di kelas 9. Ya, kita lihat bersama tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Learning objectives, ya. Oke. Yang pertama, salah satu ini someone to read. Untuk membacanya, tujuan pertama. Ayo baca kuat. Mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks prosedur secara lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep pendek makanan atau minuman sesuai konteks kehidupan. Oke, tujuan pembelajaran ini setelah mempelajarinya, Anda semua, seluruh peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan juga struktur teks, baik itu tertulis maupun secara lisan yang sudah diselaraskan dengan kehidupan nyata Anda, dan juga informasi-informasi ini berhubungan dengan resep yang pendek dari makanan atau minuman sesuai dengan konteks kehidupan Anda. Oke? Jadi inilah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, oke, please go ahead. Memahami generic struktur teks prosedur dengan tepat. Oke, memahami generic structure text procedure dengan tepat. Nanti kita akan memahami langkah-langkah, ya, bagaimana struktur generiknya seperti apa yang nanti akan kita pelajari bersama later on. Oke? So, next yang ketiga, ayo, someone else. Oke, ya, go. Menyusun kembali teks prosedur pendek dan sederhana dengan tepat. Oke, setelah Anda sudah mengetahui langkah-langkah atau steps, pasti Anda akan diminta untuk menyusun kembali sebuah teks prosedur pendek yang sederhana dengan tepat. Oke? Jadi sebentar nanti akan disajikan sebuah jumble sentence atau kalimat rumpang. Nanti Anda akan diminta untuk membuat atau menyusun kembali teks tersebut dengan tepat dan juga benar. Yang terakhir, the last one. Oke, go. Membuat teks prosedur berdasarkan contoh teks yang diamati dalam video, slide, PowerPoint, Canva. Oke, nah kita akan membuat sebuah teks prosedur berdasarkan contoh yang sudah Anda amati melalui video awal tadi. Oke, video awal tadi. Lalu akan ada slide PowerPoint yang nanti Pak sampaikan melalui Canva. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang nanti akan kita capai bersama. Semoga dari 4 tujuan pembelajaran ini kalian melaksanakan dengan tuntas, oke? Supaya pembelajaran kita selesai pada hari ini dan kamu mencapai ketuntasannya. Oke? Baik, kita next. Setelah tujuan. Oke, kita mulai dari definition. Oke? Kita mulai dari definition. Anybody wanna read that? Alice, you can read that. Yeah. Procedure text is the type of writing that provides step-by-step instruction on how to make or do something. Okay, so definition here. Let's see together. Look at the slide. A procedure text is a type of writing that provides step-by-step instructions on how to make or do something. Jadi sebuah teks prosedur itu merupakan suatu jenis teks berupa tulisan yang menyediakan langkah-langkah dalam membuat sesuatu, ya, dalam membuat sesuatu. Atau procedure text means sebuah teks yang menjelaskan atau menggambarkan tentang bagaimana kita membuat sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah. Do you understand? Yes. Okay, if you understand, we can continue. Next. Yeah, look. The next one is about the purpose. Anybody want to read that? Okay, Sophia. Read in a loud voice, okay? Purpose. The purpose of a procedure text is to inform the reader or listener on how to complete a task. Okay, good. Kita beri aplaus untuk mereka yang sudah membaca. Luar biasa. The purpose here is to inform or to give an information to the readers or to the listeners on how to complete a task. Memberikan informasi atau pesan atau memberitahukan sesuatu kepada pendengar atau kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah. Bisa mengerti? Can you follow me?
Oke, good. Next ya. Berarti tujuannya sudah oke ya. Next, kita lihat structure generic atau the generic structure of procedure text. Di sana ada 3. Karena itu saya minta di grup yang ini coba silakan salah satu baca. Oke. Ya, Agil silakan. Jadi goal. Yes, from the goal. Goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan. Oke, goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan. Berarti di sini goals di sini adalah tujuan atau arah dari sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi tujuannya apa dulu, ya toh aims-nya apa dulu atau goals-nya apa dulu yang mau kita buat. Nah, disinilah goals. Yang berikut next, materials. Ya. Material merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke, materials di sini itu artinya ingredients, kayak alat atau bahan yang nanti akan dibuat pada saat ketika kita mau membuat suatu teks prosedur. Karena itu materials di sini merupakan satu struktur teks dan teks prosedur agar kita menjelaskan atau menggambarkan tentang alat bahan yang nanti akan kita butuhkan pada saat membuat sesuatu. Next steps. Kelompok di sini steps. Oke, silakan. Somebody. Materials merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke, once more louder voice please. Suaranya lebih gede lagi. Steps. Materials merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke, materials steps. Steps di sini adalah sebuah materials yang merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Jadi di sini lebih cenderung atau lebih condong kepada langkah-langkah ya. Bagaimana kita membuat sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah supaya ketika adanya langkah-langkah semua dilakukan dengan baik dan benar. Itulah struktur generik. Ada pertanyaan dari struktur generik? Belum ada. Oke, berarti kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada language feature atau unsur kebahasaan. Untuk unsur kebahasaan di sini kita lihat ada 4 jenis ya. Di sini. Yang pertama adalah simple present. Nah, simple present artinya waktu yang sedang berlangsung. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu melalui teks prosedur, itu kita menggunakan simple present tense. Contohnya seperti cook the rice, ya toh? Cook rice atau memasak nasi. Itu bentuk-bentuk kalimat yang sedang terjadi. Atau I go to the kitchen and prepare the kitchen utensil and ready to cook something. Nah, gitu. Jadi itu adalah jenis teks simple present tense. Yang berikut kita lihat imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, di sini dalam membuat sebuah teks prosedur kita lebih fokus kepada kalimat perintah. Contohnya begini. Pour out the cooking oil into the pan. Nah, masukkan minyak goreng ke dalam pan. Nah, itu adalah kalimat perintah ataukah masukkan bumbu-bumbu dapur ke dalam pan. Nah, itu juga adalah kalimat perintah. Bisa mengerti kalimat perintahnya? Oke, kita lanjut next. Connective words atau kata penghubung. Kata penghubung itu contohnya pertama atau firstly, second, kedua, third, ketiga, atau then, kemudian, atau next, selanjutnya, lalu after that, setelah itu, lalu finally, akhirnya ya. Ini adalah connective words atau kata penghubung yang harus kita buat, tambahkan pada saat ketika membuat text procedure. Kita lihat next, ada di adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan yang kita butuhkan di sini adalah hanya keterangan waktu dan tempat. Jadi kita buatnya di mana? Pasti di dapur ya. Lalu kapan kita mau buat? Oke? Itulah language feature. Kita lihat next. Type of procedure. Type of procedure. Yang pertama, type of procedure yang pertama, procedure text
yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu, seperti how to use an air fryer, ataukah how to use dishwashers, atau how to use a camera, atau how to use ATM card. Nah, contohnya begini. Kalau di jenis prosedur di sini kita ada dua. Sebenarnya ada banyak, masih ada lain. Tapi untuk di tingkatan kita, saya mau kamu lebih paham. Saya hanya mau bawa kamu ke dua jenis ini. Jenis yang pertama itu adalah mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya seperti ketika kita pergi ke ATM, kita bawa apa? ATM. Berarti bagaimana cara kita membuat ATM atau menggunakan ATM? Pertama pasti insert your ATM card. Masukkan kartu ATM Anda. Setelah itu apa? Pilih language atau pilih bahasa. Lalu kita mulai pilih nominal mana yang mau kita ambil atau kita mau setor tunai, kita mau masukkan berapa. Itulah yang pertama, prosedur menjelaskan tentang mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Yang berikut jenis yang kedua, types yang kedua, second types is about procedure text yang memberikan instruksi atau melakukan sesuatu. Contohnya membuat nasi goreng, itu kan ada instruksi-instruksinya toh. Membuat bakso, membuat rendang, membuat kacang goreng, membuat kopi, itu sudah ada di situ. Jadi di sini kita hanya pelajari dua ya. Satu mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Yang kedua kita memberikan instruksi ketika kita mau membuat sesuatu. Itu adalah types of procedure. Kita lanjut ke next ya. Oke. Nah inilah bagaimana cara kita membuat sebuah teks procedure. Di sana Pak Charlie sudah menyediakan salah satu contoh how to make dalgona coffee. Semua kamu pasti tahu kan? Pasti kenal dalgona coffee. Karena dalgona coffee itu sangat enak untuk dinikmati, apalagi ditaruh dengan balok-balok dari es ya. Itu lebih enak. Tambah lagi toppingnya itu adalah topping kopi ya. Oh enak sekali. Kita lihat ingredients. Ingredients tadi apa? Bahan atau material. Di situ kita lihat 2 tablespoons ya. TBSP itu adalah tablespoon. Remember, ini adalah singkatan tablespoon, oke? Jadi 2 tablespoon granulated sugar atau gula pasir. Yang kedua, 2 tablespoon instant coffee. Ada juga 2 sendok kopi instan. Lalu ada 2 sendok 2 tablespoon cold water. Ada juga 2 sendok cold water, please. Cold, okay? Remember. Kita tepuk tangan dulu. Ada juga ice for serving. Ada juga apa? Ice. Ada juga esnya. Lalu ada milk for serving. Ada juga susu. Oke? Yang berikut direction. Oke, kita lihat direction. Direction tadi apa? Ya, langkah direction. First, langkah-langkah yang pertama, combine sugar, coffee, and water. Oke? First, combine sugar, coffee, and water. Berarti apa? Combine sugar and coffee and salt, water. Jadi apa? Masukkan atau gabungkan kopi, gula, dan juga air. Strongly whisk until the mixture turns smooth and shiny. Oke? Jadi harus mengaduknya dengan keras sehingga tercampur dengan rata ya. Oke? Lembut dan rata. Second, continue whisking until it thickens and foamy. Jadi lanjut mengaduknya sampai dia sudah mengental ya. Sudah mengental, lalu dia foamy. Lalu after that, fill ice and milk into the glass. Then add cheap coffee mixture on top. Oke? Setelah itu masukkan es dan juga susu ke dalam gelas, kemudian tambahkan juga toppingnya, oke, toppingnya. Sudah. Lastly, mix them together and the dalgona coffee is ready to serve. Akhirnya dalgona coffee siap untuk bisa. Inilah cara membuat
Kopi dalgona. How to make dalgona coffee. Kita lihat yang berikut lagi ya. Nah, kita lihat yang berikut. Oke. Di sini ada contohnya itu. Goalsnya apa di sana? Iya. How to make a cup of coffee. Membuat secangkir kopi. Nah, pernah tidak di rumah ada orang tua menyediakan secangkir kopi untuk ayah atau untuk tamu? Sering kan? Ketika tamu datang, oh kita orang di sini langsung kopi dan juga roti, ya tidak? Pasti ya. Kalau ngomong kopi dan roti sepertinya kita lapar ya. Lapar sekali ya. Nanti sebentar ya. Nanti sebentar kita akan menikmati kue-kue ya. Lalu yang berikut materials. Materials tadi apa? Alat dan bahan atau ingredientsnya. Kita lihat di situ hanya ada kopi, sugar, hot water, cup, and spoon. Itu alatnya, gampang kan? Ketika membuat a cup of coffee gampang ya, karena ini sesuai dengan realita kehidupan nyata kita ya. Oke, karena itu langkah-langkahnya. Next, langkah-langkahnya yang pertama apa? Put 1 spoon of coffee powder into a cup. Masukkan sesenduk tepung kopi ke dalam sebuah cup. Oke. Yang berikut, add 1 spoon of sugar, tambahkan 1 sendok gula. Lalu pour some hot water into the cup. Jadi masukkan air ke dalam cup. Lalu finally, stir well and hot coffee is ready to serve. Jadi akhirnya aduk hingga rata dan akhirnya kopinya siap untuk disajikan. Gampang tidak kalau cara membuat kopi ini? Pulang bisa dibuat di rumah ya? Bisa tidak? Bisa. Oke, kita lihat contoh yang terakhir. Nah, ini dia. Hari ini tuh saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam bagaimana membuat kopi ya. Kita lihat. Goalnya apa di sana? Okay, how to make a cup of coffee milk ya? Oke, coffee milk kan banyak loh di pasaran ya. Di warung-warung banyak. Tinggal kita beli 1 saset, sudah datang, tinggal siapkan apa-apa material. Oke, you need to prepare. Kamu membutuhkan apa-apa saja yang disiapkan. Ada a cup, pasti cangkir ya. Lalu secondnya apa? 2 spoon of sugar, 2 sendok gula, lalu hot water, air panas, lalu 1 spoon of coffee powder, 1 sendok tepung kopi. Setelah itu apa? Some milk. Ada juga susu. Kita lihat di mana sih caranya, oke? So after you prepare all materials that needed, now use the following steps to make a cup of coffee milk. Sekarang kita menggunakan langkah-langkah untuk membuat coffee milk. Oke, kita lihat. Yang pertama, first, put 1 spoon of coffee and into a cup. Masukkan sesendok kopi ke dalam cup. Yang berikut, second, add 2 spoons of sugar. Oke, masukkan. Tambahkan 2 sendok gula. Kemudian pour the hot water into a cup. Masukkan apa? Air panas ke dalam cup. After that, stir and add some milk. Setelah itu apa? Stir, aduk, dan tambahkan susu. Finally, stir well and ready to drink. Akhirnya aduk hingga rata dan kopi tersebut siap untuk disajikan. Oke, kita lihat satu-satu ya. Kita lihat. Saya mau tanya kamu, di mana letak dari connective words? Connective tadi apa? Kata penghubung. Di mana-mana ayo. First, second, then, after that, and finally. Oke, berarti kamu sudah pintar. Lalu materialsnya apa? Materials. Hot water, some milk. Oke, itu yang sudah kamu pelajari ya. Oke, baik.
Kita lihat next. Oke, nextnya berikut adalah students worksheet, ya. Students worksheet on your hand paper, ya. Nanti Pak akan bagikan student worksheet, ya. Kamu akan bekerja dalam kelompok berdasarkan apa yang sudah dipetakan, ya. Karena hari ini kita melangsungkan pembelajaran kita dengan pembelajaran berdiferensiasi, oke? Pembelajaran berdiferensiasi. Maka berdiferensiasi kali ini sesuai dengan kebutuhan dan juga gaya belajar Anda. Karena itu kemarin saya sudah petakan sebelumnya, yaitu gaya belajar Anda dan kebutuhan Anda ada 3, mulai dari audio group, ada juga visual group, dan ada kinesthetics group. Oke, sekarang saya kasih dulu ini di audio group. Oke, audio group. And this one is kinesthetics group, and the last one is visuals group. Okay, somebody come and take this. Oke, itu. Jadi kamu sudah dipetakan berdasarkan kebutuhan gaya belajar Anda dan juga kebutuhan belajar Anda. Oke, jadi Anda diminta untuk bekerja, mendiskusikan dengan kelompok Anda berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, silakan saya kasih 20 minutes. Oke. 20 minutes for you to discuss together, oke? Silakan. Silakan masuk dalam kelompok dan kerjakan. Oke? Jika ada kendala atau kesulitan, silakan bertanya pada saya, ya. Oke, kita lihat mulai dari audio group and then visual group, kinesthetics group, oke? So, go. Okay, you are belongs to kinesthetic. Okay, so later you need to discuss and try to answer these questions. Okay, so your questions, you need to answer the questions based on the words in the table. Okay, based on the words in the table. Okay, so here are the words. There are 10 words. Okay, so you need to complete this. Kamu membutuhkan untuk melengkapi jumble sentence yang ada di sini, oke? Nanti sebentar didiskusikan mulai dari ini pertanyaan sampai dengan ini dan sampai ini ingredientsnya apa, lalu langkah-langkahnya kamu masukkan kata-kata yang ada di dalam box, ya. Oke, kata-kata sudah tersedia. Oke, next group. Yeah, you are belongs to the audio group, right? Okay, so later you need to talk so much, okay? Kamu dibutuhkan banyak berbicara sebentar, ya, berdasarkan pertanyaan, oke? Yang pertama kamu observe the picture, oke? Kamu observasi dulu gambar, melihat gambar. Setelah itu kamu menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang kamu lihat, oke? So pertanyaannya ada 3 pertanyaan, kamu jawab secara spontan sebentar. Nanti masukkan beberapa teman, menurut teman apa sehingga kamu bisa sempurnakan dari jawaban-jawaban Anda. Jadi yang pertama, what do you know about this picture? Oh, from the picture shows like this. Atau dari gambar ini kan bisa memberitahukan bahwa ini adalah ini. Oke? Nah, sudah. Setelah itu, kamu bisa memberitahu kepada kami bagaimana cara membuat apple pudding. Okay, based on the picture given, ya. Jadi berdasarkan, jadi jawab dulu pertanyaan. Setelah itu baru kamu membuatkan apple pudding, mulai dari aims, setelah itu material, setelah itu ingredients, lalu steps, langkah-langkah. Oke, sudah, you can do it. Okay, next is girls. You belongs to what group? Visual group. Okay, visual group. Okay, so here is the picture because you are belongs to visual, so you love so much about the picture, videos, whatever. Okay, so that's why based on your needs, sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar Anda, Pak memberi
memberikan kamu soal sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar Anda. Maka di sini Pak memberikan atau Pak menyajikan sebuah gambar. Nah, gambar ini yang pertama Anda memperhatikannya dulu, oke? Mengobserv dulu atau observasi dulu. Setelah itu kamu mulai membaca dari ingredient sampai dengan langkah-langkah ya. Setelah itu baru kamu jawab pertanyaan. Nah, pertanyaan kamunya gampang. Identify and classify the social function. Jadi kamu mengidentifikasi mulai dari social function, generic structure. Nah, social function itu definisinya apa ya? Lalu ini apa types-nya apa, langkah-langkahnya apa. Nanti kamu classify aims dan goals itu apa, di mana. Lalu ingredients atau materialsnya di mana. Terus itu yang paling terakhir method atau langkah-langkahnya. Oke, jadi kamu kerjakan berdasarkan kebutuhan Anda. Oke, silakan kamu bareng-bareng untuk berdiskusi lalu kerjakan ya. Oke, sudah mulai kerjakan. Sambil berdiskusi ya, sambil berdiskusi. Baca itu dan diskusikan dengan teman-teman. Okay, so please be careful and work based on your needs. Okay, kerjakan berdasarkan kebutuhan Anda dalam kelompok Anda. Kerjasama, kolaborasi ya, itu penting. Jadi masing-masing individu harus mampu berkolaborasi dengan orang lain. Okay, mampu berkolaborasi dengan siapapun yang ada di dalam kelompok Anda. Bertukar pikiran untuk memecahkan masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. Oke, siap. Pak informasikan kepada Anda masing-masing kelompok, please prepare one become a moderator and the other one is presenter ya. Satunya sebagai moderator, satunya sebagai presenter ya. Sementara ketika salah satu grup mempresentasikan, kita yang lain dalam keadaan tenang menyimak. Oke, pay your attention. Lalu bersiap-siap jika ada pertanyaan silakan bertanya kepada grup yang menyampaikan. Jadi grup lain yang bukan presenter, kamu bisa mengajukan beberapa pertanyaan ya, sesuai dengan apa yang kamu pelajari hari ini. Oke, berdasarkan apa yang disampaikan oleh grup. Jangan bertanya di luar dari grup.
presentation, oke? Bertanyalah sesuai dengan group presentation sehingga semuanya terarah dan bermakna, oke? Siap.
rolling, mungkin ada yang holding. Okay, so are you ready? Okay, are you ready for the presentation? Yes. Okay, so silakan nanti representatif dari atau keterwakilan dari kelompok akan maju dan mempresentasikannya. Kelompok mana yang duluan? Silakan. Oh ya, oke, audience group. Oke, you can come in front. You can come in front and present our us. Okay. Okay. Okay, so please before you are going to say something, please loud your voice, okay? Suaranya diperbesar sehingga semua orang bisa dengar, apalagi yang di belakang. Di belakang bisa dengar. Oke, silakan. Good morning, teacher and your friends. From the audio group, will present the result of our group discussion. Okay, so now I'll present activity 1. Observe the picture below. Answer the questions based on your opinion and why the student answers it. Before I go into the questions, let me tell you about 3 structures in the text, procedure text. First had aims and goals, measures and ingredients, and stats. Okay, so now I'll head to the questions. What do you know about the picture? What I observe after seeing this picture is the picture shows about like a sweet dessert with some toppings, or it can be called an apple pudding. Have you ever made apple pudding? For me, actually, I've never made an apple pudding, but in our school, sometimes when we had a big event or like some event in our school, like the teachers like provide us some puddings, and the pudding is like anything but had an apple pudding too. Do you know how to make it? For me, I don't know how to make an apple pudding, but after all our group discuss it and find from the platform the teacher how to make it, we find it, the materials, ingredients, and stats. So now I'll tell you guys the materials and ingredients. First, 4 green apples, peeled, cold, and thickly sliced. Second, a quarter cup of raisin flour and 60 gram butter or margarine glue. Third, a half cup 100 gram custard sugar, and the last, a quarter cup of 30 ml water. And now for the stats. First, place apple in a heap piece. Place flour in a bowl, rub in the margarine with a spatula. Second, stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Third, bake at 180 Celsius for 1 hour until smooth and golden. Serve warm with a cream or ice cream. And the last, apple pudding is ready to serve.
Okay, so before we go to the questions, I would like to ask you. So you have a very good pronunciation, like? Okay, seems that you learn so much about English. So are you a newcomer or new students here? Yes, I am. Okay, so from where you are? Actually, I changed from Bali to here. From Bali. Okay, so can you tell us about the Balinese food? What do you think about the Balinese food? The Balinese food, it's so spicy. So spicy. Very spicy. Very spicy, I unlike here, right? Yes. Okay, and then? Barely I couldn't eat the spicy food because it's really spicy to make me cry even though. Okay, so how can you adjust yourself with the students here? Actually, before I adjust with students here, I was like, I thought I cannot be friends with them. But actually, when a few weeks I tried to adapt myself in here, they're actually charming and fun. Oh, really? So how can you say to us that the students here are good for you, or? Yeah, actually what? they're good. Okay, They're so very nice. okay, so how about you can adjust with the teachers here around, If the teachers, they were kind too. They are so kind. just like the teachers there in the Bali? Yes. Oh, really? But in here, actually, it's more the teachers like very more not rough. I mean, they're more like keras. Oh yes, How very they hard. learn, yeah. Really hard for you. Yeah, how they learn like cara mengajarnya sangat keras dibandingkan di Bali. Okay, oh I see. Okay, so in Bali it's very soft. Okay, Yeah. so the teacher are very kind and it's depend on the students how they are growing. Okay, unlike here because we are building up by the characteristic also somehow in a way. Okay, so how about your English teacher in Bali and also the English teacher here? Actually, my English teacher in Bali is like he S1. Okay, so the first degree. Yeah, his first degree, and he's actually good in English too. Yeah. I've had like do a video with him too. Like I'm helping him with a video for his university. Oh, For I his see. yes. Okay, so you are the one who helped him, okay? Yes. So in doing her, what is that, duty in the college? Yes. Oh, I see. Okay. So maybe the last one. Okay. So how can you tell us about the situation that happened here in the school? The situations happen in school. Actually, it is all fine, and it seems going well. Going well. How about the weather? The weather is very hot. Very hot. It's really Okay. hot. It's really hot. So anyway, okay. So that's it. Thank you so much again for your discussion. So, okay, guys. Here is the new students coming from Bali, but anyway, he can really good in English. That's why. But it is also doesn't matter that my students here also are good in English. Okay, who is your English teacher and who is the students because they are really good. Okay, so the questions. The questions. Any questions? Any questions you wanna ask me? You wanna ask them? Okay. Oh, I hear. Okay. I hear. What do you want to ask? No, nothing? Okay, Alex. I want to ask you what the ingredients of making apple pudding. Okay, what are the ingredients? How to make apple puddings? Okay, for now I'll say once more the measures and ingredients. First, 4 green apples, purple and thinly sliced. Second, a quarter cup of self-raising flour and 60 gram butter or margarine. And the third, a half cup 100 gram caster sugar, and the last, quarter cup of 30 ml water. Okay, so making apple pudding, the material is supposed to be apple, okay, of course, and also cream. Okay, and the other one is about margarine, okay? Margarine is supposed to be. Okay, so anyone? Nothing? Okay, so thank you so much. Clap your hands. Okay. Good job. Very good. Okay. That's all for your presentation. Thank you for your attention. Okay, that's our presentation. So next group. Okay, so kinesthetics group, go. Hello guys, good morning. Good morning. Now we are going to tell you about our discussion. The question is, the following recipe is not complete. You are asked to complete it with the words in the box. It had 10 words.
How to make chicken soup. The ingredients: a half chicken, 1 garlic, 1 pinch of pepper, 2 stalks of celery, 1 potato, 2 carrots, a half of cabbage, 1 pinch of salt, 4 glass of water, 1 tomato. Steps: cut the chicken and wash it thoroughly. Boil the water in the saucepan and cook the chicken until tender. Wash all the vegetables and cut them into pieces. Ground pepper, salt, and garlic. Put the spice mixture into the saucepan. Put the potatoes and the carrots and cabbage into the saucepan. Wait for 10 minutes or until the vegetables are soft. Add the chopped celery and tomato into the saucepan. Turn off the stove and finally serve the chicken soup hot. That's all. Any question? Okay, any questions? Okay. So you are going to present to us about how to make chicken soup. Okay, so any questions? Oh yeah, okay, so ada Mbak, Agus. Do you know how to make it? Actually, I don't know how to make it, but I can searching the tutorial by the TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, or some platform online social media. Okay, so good. Okay, actually now you can do it, okay, because you are just running to learn right now, okay. So it means that after you learn from here and then you go out from here, then try to search from the Google, from the YouTube, and also Instagram, whatever. So you can try to find out how to make chicken soup. Actually, chicken soup is very delicious, okay. Are you sure chicken soup is delicious? Yes. It's very delicious. So, okay, any questions? Yeah. Oh yes, okay. Well, can you tell us again the ingredients of the chicken? Okay. You may tell them again about the ingredients of Yeah, chicken I can soup. tell you once again. The ingredients: a half chicken, 1 garlic, 1 pinch of pepper, 2 stalks of celery, 1 potato, 2 carrots, a half of cabbage, 1 pinch of salt, 4 glass of water, and the last 1 tomato. That's all. Okay, so after you mention, okay, seems that the ingredients is very easy for us, okay, to search it out. Maybe we can find out in a traditional market, okay, because this chicken, garlic, onion, and so on. So I think this one is very easy, okay? Okay, so, okay, that's all. Thank you. Thank you so much, okay? Next group. The last group. Okay, the last group belongs to visuals group, okay? Visuals group. Hello everyone. Hi guys. Hey guys. We're from the visual group. We present the result of our discussion. Identify and classify the social function and description of the procedure text based on the picture. Aims or goals. How to make rujak buah. Ingredients: one papaya cut into a half-inch cup, 1 cucumber peeled, 1 mango peeled cup, 1 pineapple cut into a half-inch cup, 3 tablespoons peanuts fried, 1 hot chili pepper seed sliced, a quarter cup brown sugar, 1 tablespoon tamarind dissolved in a quarter cup water. Steps: first, mix all the fruits together. Second, green Tanzan salt. Third, add brown sugar. Next, add dried roasted peanuts and green complex jelly. After that, pour some tamarind liquid. Then, mix the sauce and fruits together. Finally, serve chili. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oh yeah, any questions? Okay. Have you ever made rujak buah? Have you ever made rujak buah? Not yet. Okay. So you can try it. But you love rujak buah, right? Okay. So actually you are presenting about rujak buah, right?
Okay, so what are the materials here? Yes. One papaya cut into a half inch cups, one cucumber, one mango, one pineapple, 3 tablespoons peanuts, 1 hot chili pepper, seed, sliced, a quarter cup brown sugar, 1 tablespoon tamarind. Okay, so what do you think about rujak buah? Is it easy for us to find out in traditional market, right? Okay, so rujak buah, there are plenty, okay? There are plenty to find out. Okay, so clap your hands. Thank you so much. Please sit down. Yeah. Okay, so after you give the presentations, then today we have learned so much about what? What do you learn about today? Berdasarkan penjelasan hari ini, No, what do you learn today? Procedure, right? Okay, yes. What do you learn today? about a procedure text. Okay, about the procedure text. Clap your hands. So, setelah apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu dapatkan materi dan juga diskusikan dalam kelompok lalu kamu presentasikan, saya berpikir hari ini kita sudah so much have the knowledge, kita sudah mempunyai banyak pengetahuan tentang prosedur text, oke? Karena itu sebelum kita mengakhirinya, saya minta salah satu di antara kamu untuk memberikan kesimpulan. One of you can give us the conclusion. Okay, so good. Come on, come here. The conclusion, okay? Yeah. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa teks prosedur sangat berguna dalam kegiatan sehari-hari kita dalam melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan dulu. Kesimpulan. Oh, luar biasa. Kesimpulannya sangat keren. Ternyata setelah kamu pelajarinya, kamu mengetahui bagaimana membuat sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah, tetapi diselaraskan dengan kehidupan nyata kalian, oke? Dengan kehidupan nyata kalian. Jadi ingat bahwa ketika kamu keluar dari sini dan langsung menuju ke rumah kalian atau tempat kamu masing-masing, kamu akan berpikir bagaimana caranya membuat sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah, tapi disesuaikan dengan kehidupan nyata atau real life, oke? So next, ya. Next, siapa lagi yang akan memberikan refleksi? Saya minta. Oh ya, oke, silakan. Kita bisa memberikan refleksi ya, oke. Okay, from the result of the group discussion, saya dapat merefleksikan bahwa membuat teks prosedur sangatlah mudah jika diselaraskan dengan kebutuhan belajar siswa yang disesuaikan dengan kehidupan nyata, seperti membuat ikan goreng, telur goreng, dan lain-lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Thank you so much. Akhirnya ada satu yang memberikan refleksi luar biasa. Ernestine, thank you so much. Ernestine giving the reflection and the other one, Aurel memberikan conclusion, oke, kesimpulan. Nah, kesimpulan dan refleksi. Dari refleksi yang dijabarkan oleh peserta didik kita, Ernestine menyatakan bahwa kita boleh membuat sesuatu setelah apa yang kita pahami. Kita membuat sesuatu berdasarkan kebutuhan dan juga gaya belajar kita yang diselaraskan dengan hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya berpikir bahwa setelah refleksi yang disampaikan, saya berpikir kamu pulang dan kamu juga membuat sesuatu berdasarkan kebutuhan kamu dan juga realita atau kehidupan nyata kalian. Baik, anak-anakku sekalian, sesaat lagi kita mungkin akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, oke? Namun sebelum kita menutup kegiatan kita nantinya, saya minta salah satu orang memimpin kita dalam ice breaking lagi, oke? Karena ice breaking akan memberikan semangat kepada kita semua, oke? Ellen, silakan, come on, stand up please. Ya. Oke, kita go for another, yes, ice breaking, go. Let's make our ice cream. 1 cup, 2 cup, 3 cup, 5 cup, 4 cup, 5 cup.
Oke, thank you so much. Sit down, please. Luar biasa. Oh, kalau 9F memang jago SPP ya, makanya oke. Baik, ada beberapa hal lagi, 2 hal lagi yang akan saya sampaikan kepada kalian. Minggu berikut kita akan terus mempelajari tentang prosedur, tetapi kita go lebih detail ya. Kita go lebih dalam dengan tujuan pembelajaran nanti akan disampaikan di minggu depan ya. Oke, karena itu persiapkan diri Anda baik-baik, oke? Searching kembali apa yang ini. Lalu tugas kalian, tugas mandiri yang nanti akan Pak sampaikan, Pak berikan kepada kamu. Nanti sebentar Pak akan kasih lewat Google Drive, oke? Pak akan kirim lewat Google Drive dan kalian mencoba untuk masuk dan melihat beberapa tugas yang akan saya berikan, oke? Yang pertama, kamu membuat tugas mandiri, membuat produk. Karena pembelajaran kita hari ini itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Maka kita mulai berdiferensiasi konten. Sudah tadi konten Pak sudah menyediakan beberapa slideshow, ada Canva, lalu ada video yang sudah kalian pelajari bersama. Lalu proses kita sudah membentuk diskusi, lalu kamu presentasikan. Dan yang paling terakhir itu adalah bagaimana kamu menciptakan sebuah produk. Produk itu gampang, nanti di dalam Google Drive kamu akan searching, kamu akan lihat di Pak punya Google, nanti Pak kirim Google Drive-nya. Oke? Kamu akan membuat sebuah produk, membuat sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah, tetapi makanan kesukaan Anda. Makanan dan minuman kesukaan Anda, oke? Foods, the favorite foods, oke? Your favorite foods. Jadi kamu membuat sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah, tetapi dalam bentuk produk, oke? Bisa? Bisa. Itu tugas sendiri, oke? Ya. Sudah, oke. Baik, saya minta seseorang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, siap. Please loud your voice. Bapak dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa sambil mengikuti doa yang saya bawakan secara ajaran agama Katolik. Dan menurut Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami semua dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bimbingilah kami dalam perjalanan pulang agar kami tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Nama-Mu akan selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, dengan demikian pembelajaran kita pagi hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan next week. See you next time. Bye bye.